Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Primata Mustagi dengan NIM 210001841. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir proyek APPL saya yang dimana ini adalah telah saya bikin untuk pembahasan yang pertama yaitu pada tugas temu yang pertama ada pendaftaran GitLab atau GitHub, yang kedua ada pembuatan proses bisnis, yang ketiga ada dokumen SRS, yang keempat ada use case diagram, yang kelima skenario use case. Untuk yang keenam, analisis use case dalam bentuk tabel. Yang ketujuh ada diagram activity. Untuk yang kedelapan, rancangan user interface. Yang kesembilan, perancangan diagram kelas. Yang kesepuluh, relasi antar kelas. Dan yang ke-11, sequence diagram. Yang ke-12, software costing dan estimation. Untuk yang ke-13, pengukuran dan analisis kualitas rancangan. Masuk untuk yang pertama yaitu pendaftaran GitHub atau GitLab. Di sini dapat dilihat screenshotan yang telah saya SS. Di sini saya menggunakan GitLab. Pada pertemuan satu ini kita harus mendaftarkan ke akun GitLab atau GitHub dulu. Di sini saya memilih pada GitLab. Dapat dilihat di atas. Saya mengupload file-file laporan analisa perancangan lunak dari tugas-tugas sesuai proyek saya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada job desk. Job desk dapat dilihat di sini yaitu atau proses BPMN-nya. Tugas ini dapat dilihat. Masuk ke yang ketiga ada dokumen SRS. Pada dokumen SRS ini adalah yaitu software requirement specification untuk pemesanan tiket online harus mencakup detail tentang kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistem yang akan dibangun. Beberapa komponen yang harus dicakup dalam dokumen SRS untuk pemesanan tiket online adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi umum, kedua ada persyaratan fungsional dan non fungsional, dan yang ketiga ada kebutuhan lingkungan. Selanjutnya untuk pada pertemuan keempat ada use case diagram. Dapat dilihat di sini ada gambar use case diagram yang telah saya bikin. Untuk penjelasannya dengan use case diagram ini pemesanan tiket transportasi kita dapat memahami secara lebih terperinci interaksi antara pengguna atau user dengan sistem pemesanan tiket transportasi online, serta peran dari operator dan admin dalam menjalankan sistem tersebut. Hal ini akan membuat dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pemesanan tiket transportasi online agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Untuk pertemuan yang kelima yaitu ada skenario use case. Di sini saya telah membuat skenario use case-nya dalam bentuk tabel. Dari tabel di atas terlihat skenario pemesanan tiket reservasi yang secara virtual atau online. Supaya memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, dapat dilihat kembali di atasnya juga ada use case diagram. Selanjutnya yang keenam ada analisis use case bentuk tabel. Di sini saya telah membuat analisis use case dalam bentuk tabel. Dapat dilihat pada nama use case-nya itu ada user login, nama yang selanjutnya ada membuat jadwal, yang ketiga ada memilih transportasi, dan yang keempat ada pembayaran. Di sini bisa dilihat sendiri gambar yang telah saya tampilkan. Kemudian pada pertemuan ketujuh ada diagram activity. Di sini saya telah membuatkan diagram activity pada tugas yang sebelumnya. Dapat dilihat untuk yang pertama user melakukan login. Jika tidak berhasil akan melakukan login ulang. Jika berhasil mengisi data diri penumpang. Kemudian memilih transportasi. Kemudian pada operator menambah, mengubah, dan menghapus jadwal keberangkatan. Selanjutnya memilih tanggal dan waktu keberangkatan pada user. Kemudian user dapat memilih kelas dan merek. Kemudian operator melihat laporan terus mengupdate ke data persediaan, kemudian memilih jumlah tiket pada user, kemudian admin mengkonfirmasi pesanan dan membuat pembayaran. Jika berhasil melakukan pembayaran dan jika tidak berhasil akan mengupdate ketersediaan pada operator. Kemudian jika berhasil user melakukan pembayaran, kemudian jika pembayaran berhasil akan mencetak tiket dan kode booking. Activity diagram adalah satu jenis diagram Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur atau urutan aktivitas dalam suatu proses atau sistem ini. Diagram ini dapat membantu dalam memahami dan mengoptimalkan proses bisnis serta memperjelas antar objek yang terlibat dalam proses tersebut. Untuk yang kedelapan ada perancangan user interface. Sebelumnya saya menjelaskan user interface adalah antar pengguna adalah cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sebuah perangkat atau aplikasi komputer. Ini mencakup semua elemen yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem komputer, baik itu melalui tampilan grafis, elemen-elemen interaktif, atau perintah suara. Begini diagram activity-nya, dan ini rancangan user interface-nya yang telah dibikin sesuai diagram activity yang telah ditentukan. Di sini ada pada tampilan login, login ini dirancang simpel karena tidak terlalu memperhatikan oleh user dan dibuat sesimpel mungkin biar enak dipandang. Kemudian ada pada profil, di sini kita
bisa melihat dan mengisi data diri atau bisa disebut profil agar nanti memudahkan saat melakukan pembayaran dan tidak perlu menginputkan kembali, hanya saja menambahkan info data yang diminta. Dapat dilihat di sini. Baik, ada pilihan transportasi. Di sini ada tampilannya. Pemilih dapat sini user dapat memilih dan memesan tiket sesuai kebutuhan user. Seperti tampilan di atas, kita contohkan saja user memilih untuk pesanan tiket pesawat. Aplikasi ini dibikin agar mempermudah pemesanan dan tiket dan tidak perlu datang secara langsung ke loket setempat. Di sini ada menu pesawat, kereta, bus, hotel, sewa mobil, di paling atas ada tombol pencarian. Kemudian pada kita di sini memilih menu pesawat, dapat dilihat di sini user dapat memilih keberangkatan dan tujuan, memilih tanggal sekaligus bisa memilih untuk pulang dan pergi, langsung bisa dipilih nanti jam berapa kebutuhan dan tim berapa kebutuhan tiket, yaitu jumlah penumpang dan dapat memilih jenis tiket. Pada bagian bawah ini terdapat pencarian terakhir dan list dan bisa kita lihat kembali. Di sini ada pada asalnya Solo, tujuannya Jakarta, bisa dapat memilih keberangkatan, bisa pulang pergi, ada jumlah kelas, untuk bawahnya ada pencarian terakhir kita. Kemudian pada rancangan untuk flash yang selanjutnya itu isi data penumpang. Pada bagian ini kita sudah memilih tanggal dan jenis penerbangan, maka selanjutnya mengisi data diri traveler untuk totalnya juga sudah terlihat karena sudah memilih tanggal dan jenis penerbangan sudah sebelumnya. Dapat dilihat di sini. Kemudian pada konfirmasi pembayaran terdapat di bagian konfirmasi ini ada batas waktu untuk membayar sekitar 2 jam dengan metode pembayaran bisa dipilih sesuai kemauan pribadi. Di sini untuk pembayaran kita pilih bank BCA agar mempermudah dan semua harga ditampilkan. Dapat dilihat sini ada totalnya yaitu sebesar 733.568 rupiah. Kemudian dapat melihat etiket setelah menyelesaikan pembayaran terdapat barcode kode nama tertera boarding the pass and price serta seat yang telah ditentukan sesuai check-in masing-masing. Kemudian yang selanjutnya 9 dengan kebutuhan kelas. Pada diagram kelas adalah salah satu jenis diagram dalam pemmodelan UML Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem perangkat lunak. Diagram kelas ini menyajikan kelas-kelas yang dalam sistem hubungan antara kelas tersebut, atribut yang dimiliki oleh kelas, serta metode yang dapat diakses oleh kelas. Di sini dapat dilihat perencanaan diagram kelas yang telah saya bikinkan. Kemudian 10 relasi antar kelas. Pada relasi antar kelas di atas dapat berfungsi sebagai menghubungkan dan memfasilitasi interaksi antar berbagai kelas atau objek dalam satu program. Dalam praktiknya, relasi antar kelas memungkinkan untuk memmodelkan hubungan dan interaksi yang lebih kompleks antara objek-objek dalam satu program sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode serta meningkatkan keterbacaan. Dapat dilihat di sini relasi antar kelasnya. Yang ke-11 ada sequence diagram. Dapat dilihat pada sequence diagram ini pada user melakukan username password, terus kemudian verifikasi jika username password salah masuk ulang masuk ulang. Kemudian jika benar menampilkan menu, kemudian menu pada utama melihat dan memilih transportasi sekaligus jumlah dan kemudian pada transportasi jika habis atau tidak ada. Jika tidak ada menampilkan menu lagi, jika ada kembali dan melakukan transaksi, kemudian menampilkan etika yang sudah valid transaksi. Di sini ada 6 laptop yaitu web login, validasi, menu utama, transportasi, termasuk ketersediaan dan transaksi. Selanjutnya ada siklus gagal. Pada dilihat gambar di atas, ini penjelasan saya. Ini ada pertama kita akan tampilkan login, selanjutnya seperti yang saya jelaskan kembali, ini hanya tampilan pada PowerPoint saja. Kemudian 12 software costing dan estimasi. Menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi adalah proses untuk menentukan perkiraan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau perangkat lunak. Ini melibatkan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi biaya dan waktu yang diperlukan seperti ruang lingkup, kompleksitas, jumlah fitur, sumber daya manusia, dan sumber daya materi. Dapat dilihat di sini pada TCF-nya, technical complexity factor-nya ada 0,77, pada environmental factor-nya ada 0,95, pada UCP-nya ada 10, dan actor weighting-nya ada 7. Pada UCP-nya ada 11, dan rasio hours of effort per use case point ada 10, hours of effort sudah 118. Kemudian yang 13 dan terakhir pengukuran dan analisis kualitas kacangan. Dapat dilihat di sini saya telah menanyakan sebutkan responden ada 5 responden. Sini kita lihat pada skornya ada 59,5.
Dalam melakukan penilaian berdasarkan faktor di atas dapat memberikan skor usability untuk implementasi aplikasi. Skor ini akan memberi panduan untuk memahami sejauh mana UI yang dibuat lebih berhasil mencapai tujuan mudah dengan dan nyaman bagi pengguna. Semakin tinggi skornya, semakin baik pengalaman pengguna dan semakin pengguna akan kembali lagi kembali menggunakan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.